بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa safiyuhu min khalqih. Arsalallahu ta'ala rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa faqihna fid din. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, sahabat pangestu, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, yang insyaallah Ta'ala untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh beliau Ad-Doktor Abdul Azim Ibnu Badawi hafidhallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kelapangan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bertolabul ilmi, untuk senantiasa melaksanakan dari apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala di dalam agamanya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memasukkan kita semuanya ke dalam kelompok hambanya yang dia senantiasa mencintai Rabbnya, mencintai Islam sebagai agama baginya, dan mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang yang ridho, orang yang senang, orang yang suka, ya, Allah Ta'ala sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama bagi kita, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita ridho tentang tiga unsur ini, maka kita akan bisa melaksanakan tugas kita untuk beriman dan mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan baik, dan insyaallah Ta'ala kita akan bisa istiqomah di atas iman ini sampai akhir hayat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Kemarin sudah kita pelajari, sudah kita pahami, yaitu tentang masalah waktu-waktu yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat. Kita bahas kemarin terakhir yaitu masalah waktu di mana seorang terlarang untuk mengerjakan sholat. Demikian juga berkaitan dengan tempat. Untuk itu, sesuai dengan bab yang beliau bawakan atau materi yang beliau sampaikan, maka setelah ini adalah pembahasan tentang al-adzan. Pembahasan tentang al-adzan. Untuk itu mulai malam hari ini fa insyaallah Ta'ala kita akan memulai yaitu pembahasan tentang masalah al-adzan ini. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi dan diliputi dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala
al-muallif hafizahullahu taala, silakan dibuka halaman yang ke-91 dari kitab Al-Wajiz ini. Al-Adzan. Beliau membawakan materi poin pembahasan tentang Al-Adzan. Nah, ini adalah merupakan satu pembahasan yang sangat penting berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena adzan ini sangat erat kaitannya dengan salat, yang dia adalah merupakan ibadah yang besar, ibadah yang paling agung yang Allah wajibkan kepada kita semuanya umat muslim. Sebelum kita memasuki untuk pembahasan-pembahasan yang beliau sampaikan, maka di sini perlu kita mengingat terlebih dahulu tentang disyariatkannya adzan. Para ulama menjelaskan bahwasanya adzan ini pertama kali disyariatkan adalah sesudah beliau Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi adanya adzan itu adalah ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Hanya saja para ulama berselisih tahun berapa adzan itu disyariatkan. Yang lebih tepat atau yang lebih kuat dari pendapat para ulama tentang kapan disyariatkannya adzan, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya adzan itu disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Jadi pada tahun-tahun pertama hijrah. Berarti tahun-tahun pertama ketika beliau datang ke kota Madinah, maka waktu itulah disyariatkannya adzan. Ini sebagaimana riwayat yang datang tentang masalah itu. Itu yang mengatakan bahwasanya dulu para sahabat Nabi SAW ketika di kota Madinah, saat datang waktu sholat, maka mereka memperkira-kirakan ketika mereka tiba saatnya untuk melakukan sholat dengan berjamaah, ataupun yang sholat di rumah untuk para ibu-ibu, mereka memperkira-kirakan tiba waktunya sholat zuhur misalnya, sholat asar, mereka memperkira-kirakan sesuai dengan yaitu jadwal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang waktu-waktu sholat. Dengan itulah kemudian mereka berpanduan untuk berkumpul mengerjakan sholat berjamaah. Pada suatu saat maka mereka ini berbincang-bincang tentang masalah, yaitu bagaimana cara kita ini bisa berkumpul dengan kompak, bagaimana bisa tepat waktu dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang usul bagaimana kalau kita pakai lonceng seperti yang dipakai orang-orang Nasara ketika mereka memanggil jamaatnya untuk beribadah. Kemudian sebagian mereka ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita pakai trompet saja, seperti trompet yang dipakai oleh orang-orang Yahudi ketika memanggil jamaahnya. Kemudian sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan usul, bagaimana kalau ada orang yang kita tugaskan untuk menyeru, menyeru maksudnya dengan suaranya, menyeru supaya berkumpul untuk segera melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu memanggil sahabat Bilal, wahai sahabat Bilal, berdirilah kamu untuk memanggil sholat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafaz adzan kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu ceritanya. Begitu ceritanya bagaimana pertama kali disyariatkannya adzan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan membaca kitab atau materi yang beliau bawakan dalam pembahasan ini. Beliau menyampaikan pertama adalah hukmuhu, hukumnya. Di situ pembahasan pertama
yang ingin beliau sampaikan, yang ingin beliau terangkan adalah masalah hukumnya. Hukum adzan itu apa? Bagaimana? Apakah sunnah? Apakah wajib? Ya, atau yang lainnya? Akan tetapi sebelum memasuki kepada inti hukumnya, beliau ternyata di sini membawakan tentang ta'rif atau definisi. Ini definisi ini sering dibawakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ya, kurang lebih seperti ini definisinya. Adzan itu apa? Sehingga nanti kalau kita ditanya adzan ki opo, nah kita akan tahu pengertiannya secara tepat. Kalau secara bahasa adzan itu adalah pemberitahuan. Adzan itu adalah pemberitahuan. Tetapi nanti secara istilah itu agak berbeda. Ya. Istilah itu adalah pengertian secara syar'i, pengertian secara lengkap menyangkut apa adzan itu sebenarnya kalau dihubungkan dengan syariat Islam, bukan hanya dari segi bahasa saja. Kalau beliau mengatakan al-adzan, apa itu adzan? Definisinya atau ta'rifnya, huwa i'lamu bidukhuli waqtis shalah. Huwa al-i'lam, yang namanya adzan itu adalah al-i'lam, pemberitahuan. Apa yang diberitahukan? Bidukhuli waqtis sholati, tentang masuknya waktu sholat. Jadi ini definisi tentang adzan. Bagian yang pertama perlu kita perhatikan di sini adalah bahwasanya adzan itu pemberitahuan tentang apa? Masuknya waktu sholat. Bi alfadzin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Dengan lafaz-lafaz yang khusus. Ya. Jadi pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, berarti adzan itu pada asal mulanya dia hendaknya dikumandangkan di awal waktu ketika masuk waktu sholat. Kemudian ya, yang kedua, bagian yang kedua dari ta'rif atau definisi ini adalah bahwasanya adzan itu adalah dengan lafaz-lafaz yang khusus. Lafaz-lafaznya adalah tauqifiyah, lafaz-lafaz khusus. Artinya lafaz-lafaz ini adalah sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang definisi dari azan. Wa huwa wajibun. Dan azan itu adalah wajib. Azan itu hukumnya wajib. Di sini langsung beliau yaitu memilih pendapat yang mewajibkan. Padahal di sana ada memang yaitu ikhtilaful ulama. Bahwasanya ada di antara mereka yang mengatakan adzan itu sunnah muakkadah. Ya. Hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu atau wajib tentang masalah adzan ini. Maka di sini beliau langsung menguatkan, dan ini memang adalah yaitu pendapat yang paling rajih tentang masalah adzan ini, maka dia hukumnya adalah wajib. Maksudnya wajib di sini adalah wajib kifayah atau fardu kifayah, bukan wajib aini. Ya, kalau wajib ain itu kan setiap orang harus melaksanakan. Kita sendiri tahu kan adzan itu ya, yang mengumandangkan adzan sejak di zaman Nabi sampai sekarang itu adalah hanya satu orang dari jamaah itu. Ya, satu orang dari jamaah itu sudah menggugurkan yaitu kewajiban yang lainnya. Berarti ini adalah wajib dalam arti adalah wajib kifayah, wajib kifai, fardu kifayah. Apabila mana satu orang di antara kita itu sudah
mengumandangkan, maka yang lain kewajibannya sudah tergugurkan. Kalau tidak ada sama sekali yang adzan, semuanya dosa. Kita baca hadisnya. Wa an Malik ibnil Khuwairis, dari sahabat Malik ibnil Khuwairis. Ini beliau cerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza hadaratis salatu, apabila mana hadir waktu salat, ya, apabila mana hadir waktu salat, itu sudah masuk waktu salat. Falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya mengumandangkan azan bagi kalian seorang di antara kalian. Jadi salah satu hendaknya ada yang mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, setelah itu hendaknya orang yang paling tua di antara kalian adalah yang menjadi imam. Ini ya tentang sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Malik ibn Khuwairis dan juga teman-teman. Karena waktu itu ceritanya, ya, sahabat Malik ibn Khuwairis ini datang kepada Rasulullah. Mereka masih muda-muda, mereka mondok selama 20 hari di sisi Rasulullah SAW. Mereka ingin belajar, ya, mengenal lebih dekat tentang Nabi, ya, tentang Islam, tentang syariat Islam, dan ingin mengambil ilmu yang, ya, secukupnya kepada Rasulullah SAW. Maka setelah 20 hari mereka belajar di sisi Nabi, mereka diizinkan pulang oleh Rasulullah SAW. Maka sebelum mereka pulang, ini wasiatnya. Di antara wasiatnya adalah, bila mana nanti datang waktu sholat, maka hendaknya seorang di antara kalian ada yang mengumandangkan azan, dan setelah itu orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Sebenarnya ada yaitu wasiat-wasiat atau pesan-pesan yang lainnya. Di antaranya adalah, bila nanti kamu sudah sampai di kampungmu, di desamu, ya, maka ajarilah mereka, keluargamu, kemudian juga teman-temanmu dan tetangga-tetanggamu tentang yaitu masalah-masalah ibadah, tentang masalah iman, masalah ibadah dan yang lainnya yang sudah diajarkan Rasulullah kepada mereka itu. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam apa yang beliau sampaikan ini, ya, dijelaskan oleh beliau, faqad amarahu bil adzan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada beliau, yaitu sahabat Malik ibn Khuwairis, bil adzani, untuk mengumandangkan adzan. Wal amru lil ijab, dan perintah itu pada asalnya adalah menunjukkan kewajibannya, ya. Jadi kalau ada perintah itu dalam kaidah fikih dijelaskan pada asalnya ada lil wujub, yaitu untuk kewajiban. Kecuali nanti kalau dijumpai ada qarinah, ada pemaling yang memalingkan dari hukum wajib tersebut, maka nanti menjadi sunnah misalnya, atau bahkan bisa menjadi mubah. Itu tentang perintah. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana ini adalah sesuatu yang ma'lum. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya, wa an Anasin, dari sahabat Anas, dari sahabat Anas ibn Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik, beliau adalah seorang sahabat yang pernah mulazamah dengan Nabi dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Jadi beliau mulazamah atau istilahnya itu berada di rumah Nabi, membantu dan juga sekaligus belajar, mendengar langsung apa yang disampaikan Rasulullah tentang ad-din ini selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Jadi lumayan banyak, ya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat
Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh beliau? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ghaza bina, ya, idza ghaza bina, apabila mana beliau itu perang bersama kami, ya. Ini menceritakan tentang ghazwah, yaitu tentang peperangan. Idza ghaza bina qauman, apabila mana Rasulullah itu memerangi bersama kami dengan untuk satu kaum, maksudnya perang melawan satu kaum bersama kami, satu pasukan bersama kami, lam yakun yaghzu bina, beliau itu tidak memerangi bersama kami suatu kaum tersebut hatta yusbih, sampai menunggu waktu subuh. Jadi dari malam itu sudah diintai, ya, bagaimana keadaan kaum itu, diperhatikan gerak-gerik mereka untuk mengatur strategi dan seterusnya. Dan juga yang paling penting di sini adalah wayangdur, beliau memperhatikan seksama kaum ini keadaannya bagaimana, tingkah pola kaum ini, ya, diperhatikan. Ini kehati-hatian sebelum beliau menyerang satu kaum. Supaya apa? Supaya tidak salah sasaran, ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang nanti efeknya di kemudian hari tidak diinginkan. Fa in sami'a adzanan, kata sahabat Anas, apabila mana beliau mendengar azan di kampung atau di kaum atau di desa itu ternyata mendengar azan, kaffa anhum, maka beliau tidak menyerang kaum tersebut, ya. Jadi misalnya sebenarnya dari sore itu sudah diintai, sudah diperhatikan, sudah diawasi, ya, sampai waktu subuh. Ternyata di daerah tersebut, dari sudut kampung misalnya, dari sudut desa terdengar sayup-sayup adzan, maka kaffa anhum, beliau tidak jadi menyerang kaum tersebut. Padahal sebenarnya sebelumnya kaum itu sudah ada masalah, misalnya sudah ada masalah, ya. Fa in lam yasma' adzanan, apabila mana beliau tidak mendengar adzan, aghara alaihim, maka beliau pun menyerang kaum tersebut. Ini kaitannya dengan masalah adzan, ya, kaitannya dengan masalah adzan. Di sini berbicara tentang bagaimana pentingnya masalah adzan itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW menahan diri, ya, karena adanya adzan, dan melanjutkan rencana penyerangan kalau tidak ada adzan. Di sini aghara alaihim. Aghara alaihim itu maknanya adalah menyerang satu kaum secara diam-diam. Artinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya kalau aghara alaihim. Aghara alaihim itu penyerangan yang mendadak tiba-tiba, ya, itu aghara alaihim. Ini ada model seperti itu. Nanti ada juga model penyerangan yang sebelumnya itu sudah ada pemberitahuan. Jadi perang wis diberitahukan dulu, nanti saya akan menyerang, kami kaum muslimin akan menyerang, itu sudah ada maklumat. Nah, yang aghara alaihim ini tidak ada maklumat, tidak ada yaitu pemberitahuan. Ini biasanya untuk kaum-kaum sing ngregetake, ya, berkhianat. Ini kan ceritanya tentang penyerangan kepada Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar itu sebelumnya sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin, tapi mereka itu berkhianat, mengkhianati perjanjian bersama Rasulullah SAW. Jadi mereka jalari, memang mereka yang jalari dulu. Makanya Rasulullah sudah mengintai mereka, perhatikan gerak-gerik mereka, ya. Kemudian ketika mereka itu tidak terdengar adzan, maksudnya
pada pagi hari tidak terdengar adzan, Rasulullah menyerang mereka secara mendadak. Ceritakan pagi itu ya mereka ini ya seperti biasa tidak tahu menahu tentang kedatangan pasukan kaum muslimin, sehingga mereka ya seperti biasa, dan profesinya mereka kebanyakan sebagai para petani menanam kurma. Jadi mereka berangkat dari rumah dengan alat-alat untuk cocok tanam seperti cangkul dan sebagainya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Maka ketika mereka mengetahui kehadiran Nabi bersama pasukannya, mereka teriak-teriak dan kocar-kacir. Muhammad dan pasukannya, Muhammad dan pasukannya gitu. Datang. Mereka ya jelas kaget. Ya, tidak ada prediksi sebelumnya. Ini memang sengaja, yaitu Rasulullah SAW menyerang mereka tanpa adanya pemberitahuan. Kenapa? Itu tadi karena mereka adalah orang yang memang pantas diberlakukan seperti itu. Orang yang terkenal pengkhianat mereka itu. Ya, terkenal pengkhianat. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tentang apa yang kita baca, ya hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, pertama ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dengan jelas di sini ya, menahan diri dari satu kaum atau tidak melanjutkan rencana penyerangan disebabkan karena adanya azan yang dikumandangkan di daerah tersebut. Artinya apa? Dengan sebatas terdengarnya azan di satu kaum, maka darah mereka terjaga. Padahal mungkin yang melaksanakan azan itu hanya beberapa orang saja. Maksudnya mungkin di daerah itu tidak semuanya orang muslim ya, tidak semuanya orang muslim, hanya sebagian, mungkin hanya beberapa orang yang dia sudah masuk Islam kemudian melaksanakan azan dan sholat berjamaah. Tapi itu sudah cukup untuk membatalkan penyerangan dan menjaga darah orang-orang yang ada di situ dari penyerangan. Sehingga ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya azan itu adalah merupakan suatu kewajiban. Ini kaitannya dengan kewajiban tadi, tentang pembahasan tentang hukum. Ya, tentang hukum azan. Kenapa? Karena kaitannya begini. Azan itu tidak mungkin wajib ya kalau tidak sampai membatalkan rencana Nabi SAW. Ya, sehingga ini menunjukkan wajib dan begitu sangat penting sekali dan tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Kalau seandainya ditinggalkan sampai esok ke rumah adzan, berarti itu kaum sudah diserang, halal darah mereka. Kenapa halal darah mereka? Tidak lain karena mereka meninggalkan sesuatu yang wajib. Oleh karena itu para ulama juga menjelaskan tentang hukum adzan ini. Kalau satu daerah itu sepakat kaumnya tidak mau ada yang mengumandangkan adzan, maka mereka diperangi. Mereka diperangi sampai mereka mau mengumandangkan adzan. Jadi adzan ini merupakan syariat Islam yang agung. Ya, syariat Islam yang agung, yang dia adalah membedakan, adzan ini membedakan antara darul Islam wa darul kufri ya, membedakan antara mana itu kampung Islam dan mana itu kampung kekufuran. Kalau di satu kampung itu ada adzan, berarti itu kampung Islam, itu desa orang Islam, negaranya Islam, daerahnya orang Islam. Jadi negara kita itu negara Islam atau bukan?
ditinjau dari sini. Jelas Islam. Adzan ada di mana-mana, bukan negara Islam ini negara apa? Ya. Adzan ada di mana-mana. Bahkan berdekatan satu sama lain, semuanya mengumandangkan adzan. Syariat Islam yang agung. Jadi kampung Islam, daerah Islam itu bukan berarti daerah yang melaksanakan semua syariat Islam, tidak menuntut seperti itu. Bahkan azan ini mewakili. Kalau ada azan berarti ada sholat di situ. Sholat itu adalah menunjukkan orang itu muslim. Di daerah itu ada orang muslim, ada orang Islam. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah ini. Sehingga aneh kalau orang mengatakan kita ini bukan negara Islam. Ya. Nah, terus negara apa? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini tadi dari semenjak pertama kita baca dari hadis yang beliau bawakan, di sini kita akan menarik beberapa kesimpulannya. Sebenarnya nanti ada yaitu pembahasan lebih lanjut, tapi ini kita sebutkan terlebih dahulu supaya nanti juga tambah ilmu dan juga ingatan tentang manfaat hukum dari adzan. Tentang hukum adzan yang pertama, bahwasanya dia adalah wajib. Ya. Hukum adzan dia adalah wajib dalam arti apa tadi? Wajib kifayah. Ya. Fardu kifayah. Kalau sudah ada di daerah itu satu orang yang adzan, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Jadi dalam satu jamaah ada satu yang adzan, yang lain sudah gugur kewajibannya. Sudah gugur kewajibannya. Kalau tidak ada yang adzan sama sekali, maka semuanya berdosa. Nah, bagaimana tentang suatu daerah? Ya, suatu daerah ini seperti daerah kita. Ya, itu kan banyak masjid. Banyak kaum muslimin yang alhamdulillah menegakkan salat berjamaah. Apakah satu adzan di satu masjid itu yang lain kemudian sudah terwakili, maksudnya sudah tidak wajib lagi tentang masalah itu? Ini juga merupakan hal yang dibahas oleh para ulama. Ya. Jadi bagaimana kalau ada beberapa jamaah dalam suatu desa atau dalam suatu kampung, apakah yang wajib hanya satu? Kalau ada yang mengumandangkan satu saja, kemudian yang lain sudah gugur kewajibannya, ataukah semua yang mengadakan jamaah itu wajib mengumandangkan adzan masing-masing? Nah ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama, termasuk di dalamnya adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mereka ini menjelaskan bahwasanya apabila mana ada dalam suatu desa itu beberapa kelompok jamaah, maksudnya jamaah sholat ya, bukan kelompok firqah, dalam artian kelompok jamaah sholat 5 waktu, maka salah satu di antara mereka itu mengumandangkan adzan, itu yang lainnya hukumnya sudah merupakan sunnah. Ya. Jadi yang jamaah-jamaah yang lain ini sudah tergugurkan kewajiban adzannya. Hanya saja mereka ini para ulama menjelaskan lebih baik dan lebih afdal kalau semuanya mengumandangkan adzan. Kenapa? Karena syiar Islam ini tambah ramai dan tambah berkembang dan tambah nampak dalam suatu
suatu kaum atau suatu desa tersebut. Kemudian yang kedua, ya, tentang fungsi dari azan. Kalau kita tarik dari apa yang kita baca untuk malam ini saja terlebih dahulu, maka ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwasanya tujuan dari azan yang pertama adalah untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Ini yang pertama, memberitahukan masuknya waktu sholat dan tempat di mana mereka berkumpul untuk sholat dan untuk jamaah, itu maksudnya. Jadi memberikan tahu kepada kaum muslimin tentang waktu sholat, masuknya waktu sholat, kemudian di mana mereka berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya azan ini adalah untuk menampakkan, untuk mendhahirkan, untuk menampakkan syiar Islam yang agung, untuk menampakkan syiar Islam yang agung, yang agama lain tidak punya kecuali agama kita, agama Islam. Ya, syiar agung, yaitu dengan azan, yang di situ ada kumandang kalimat tauhid setiap hari tentang kebesaran Allah, tentang kalimat tauhid, tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syiar Islam yang agung, ya, syiar Islam yang besar. Kemudian yang selanjutnya, sudah ya, sudah. Jadi beberapa hal itu dulu, nanti kalau yang lainnya kita baca pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, karena nanti akan dirinci kembali, akan disampaikan kembali, ya, beriringan dengan pembahasan-pembahasan yang selanjutnya tentang fadilah adzan misalnya, nanti akan dibawakan, yaitu hadis-hadis seputar itu, dan insyaallah taala juga ada tambahan beberapa faedah berkenaan dengan masalah-masalah tersebut. Allahu a'lam, kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini. Sedikit yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat, ya, bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya. Allahu a'lam. Kita akhiri majelis kita untuk malam hari ini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.